Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2862 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Di bawah perikop kasih dan damai. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini merupakan nasihat kepada kita semua orang pendatang, orang perantau di bumi ini. Nasihatnya adalah, hendaklah kamu semua yang pertama seia sekata. Amin. Seia sekata ini artinya satu tujuan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pastikan kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu pada keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara berjalan di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal, yaitu saudara dan saya harus bersepakat, harus berjalan satu tujuan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seia sekata juga bisa berarti kompak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai di dalam rumah tangga, di dalam gereja kita tidak seia sekata, tidak kompak. Kalau kita tidak kompak itu gampang sekali iblis menyusup. Akhirnya apa sudah? Terjadi perpecahan, terjadi pertengkaran, terjadi sengketa, terjadi bentrokan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena tidak kompak, tidak seia sekata, tidak memiliki satu tujuan, membuat rumah tangga atau gereja, organisasi, komunitas akhirnya hancur, berantakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sepakat, harus seia sekata, satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kompak. Apa yang sudah menjadi keputusan bersama, mari saudara, kita kerjakan, lakukan bersama-sama. Kalau kita kompak, seia sekata, memiliki satu pandangan tujuan hidup yang sama, maka kita akan melihat, kita sanggup, kita bisa melakukan apa saja. Karena Tuhan berkenan kepada anak-anak Tuhan yang kompak, yang memiliki satu tujuan, seia sekata. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai saudara dalam berorganisasi, di dalam gereja, saudara hendak mengambil satu keputusan, saudara usul A,
tetapi ternyata yang mayoritas mendukung itu usulan teman saudara yang B. Karena saudara berpikir bahwa yang disetujui bukanlah pendapat saudara, saudara akhirnya tidak mau mendukung. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Keputusan yang sudah disepakati bersama, walaupun bukan pendapat saudara, bukan masukan saudara yang diterima dan diputuskan bersama-sama, saudara harus kompak. Saudara harus seia sekata, satu tujuan. Walaupun itu bukan masukan pendapat saudara, tetapi di dalam kebersamaan, saudara harus memiliki satu prinsip. Saudara harus seia sekata, kompak satu tujuan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang di dalam berorganisasi, di dalam persekutuan, dalam komunitas, dalam gereja, bahkan di dalam rumah tangga, saudara, kadang apa yang kita jalani itu hal yang kita tidak suka. Tetapi karena sudah menjadi keputusan bersama, mau tidak mau, kita harus kompak. Amin. Kita harus seia sekata, satu tujuan. Haleluya. Yang kedua, saudara, hendaklah kamu semua seperasaan. Seperasaan itu artinya apa? Satu hati. Amin. Saudara, banyak orang sekarang ini kebawa perasaan, baper saudara. Tapi dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, seperasaan ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa kita tidak boleh iri kepada orang yang mungkin lebih berhasil dari kita. Atau mungkin orang itu lebih junior dari kita. Kita yang mengajak dia, kita yang mengajari dia. Tiba-tiba saudara, karirnya lebih melesat daripada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh iri dengan keberhasilan orang. Dengar ini baik-baik. Seperasaan ini atau satu hati ini memberikan satu pemahaman kepada kita semua orang-orang perantau di muka bumi ini. Harus ikut senang waktu orang lain diberkati. Amin. Kita harus senang. Bukan kita cemberut, bukan iri, tetapi bersuka cita, berbahagia karena teman, saudaramu seiman berhasil. Lebih diberkati daripada saudara, lebih sukses daripada kita. Saudara ndak usah cemberut, ndak usah cemburu, ndak usah iri hati, ndak usah dengki, ndak usah. Saudara harus seperasaan dengan orang yang sukses itu. Seperasaan dengan teman komunitas saudara yang lebih diberkati daripada saudara. Saudara harus seperasaan dengan orang itu. Kalau ada orang yang bersedih, sedang ada dalam pergumulan, saudara juga harus menempatkan diri seperti orang itu, seperasaan dengan orang itu. Jangan sampai saudara masa bodoh, tidak mau bersimpati, empati dengan orang yang saat ini mungkin sedang ada dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam tekanan hidup yang begitu berat. Saudara jangan masa bodoh. Saudara harus seperasaan dengan orang itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang, bahkan hamba Tuhan sendiri, tidak memiliki perasaan. Ketika jemaatnya lagi susah, dia malah hidup foya-foya. Jemaat lagi ada dalam pergumulan, dia malah memilih untuk tidak menolong, tidak membantu, tidak memberikan penguatan. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Apalagi hubungan gembala dengan jemaat harus memiliki perasaan yang sama. Amin. Harus punya satu hati. Bapak Ibu Saudara, kalau gembala saudara sedang ada dalam pergumulan, saudara jemaat juga jangan masa bodoh. Saudara juga harus bergumul bersama dengan gembala saudara. Amin. Saudara, kalau gembala saudara sedang
menggumuli satu pelayanan, saudara juga harus memiliki perasaan yang sama. Amin. Saya yakin dan percaya kalau gembala jemaat memiliki perasaan yang sama, memiliki satu hati, oh haleluya. Saya yakin dan percaya akan terjadi terobosan-terobosan luar biasa dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai gembala mungkin saat ini sedang bergumul untuk kebutuhan dalam pelayanan, dalam pembangunan, dalam pelayanan sedang membutuhkan tenaga untuk melayani di komsel-komsel karena kekurangan tenaga dalam pelayanan. Saudara harus menangkap sinyal itu sehingga saudara harus menjadi jawaban. Amin. Dukung, support, saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah bicara hati saudara, saya yakin saudara, orang yang memiliki perasaan yang sama, satu hati, dia nggak perlu mendengar perintah, dia hanya menangkap bahasa tubuh saja dari seorang pemimpin, orang lain dan sebagainya. Dia sudah ngerti apa yang harus dia lakukan. Karena apa sudah? Seperasaan. Amin. Satu hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang-orang pendatang perantau di bumi ini. Kita semua orang-orang percaya gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita harus seperasaan, harus satu hati. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, firman Tuhan yang memberikan nasihat kepada kita semua orang-orang pendatang perantau di bumi ini. Hendaklah kamu semua mengasihi saudara-saudaramu. Amin. Saudara, jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ingat bahwa kita ini saudara. Walaupun kita tidak satu darah, tapi kalau kita sama-sama percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita itu bersaudara di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita harus saling mengasihi walaupun dia mungkin kita tidak kenal, ada di anta beranta. Tapi kalau dia orang percaya, saudara, kita harus mengasihi mereka. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita kan, kalau kita mau membantu, utamakan dulu orang-orang yang seiman. Baru setelah itu, orang-orang di luar iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya? Supaya kita tidak terkesan munafik. Bapak Ibu Saudara, banyak orang munafik kan, mau memperlihatkan bahwa dia orang baik, tapi bagi saudara-saudaranya sendiri, dia tidak memperlakukan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, banyak orang munafik, bahkan di dalam gereja juga ada ya, tapi nggak banyak, lebih banyak di luar gereja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mau kelihatan sempurna, mau kelihatan hidupnya rohani, tapi hanya untuk orang di luar kita. Sementara untuk orang-orang di gerejanya, di keluarganya sendiri, hidupnya tidak jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mau mengajarkan kepada kita untuk mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Kalau mereka dalam kesusahan, mari kita mau jadi berkat buat mereka. Sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas. Hukum yang terutama yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kalau saudara ingin dikasihi, saudara harus mengasihi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan anugerah kasih karunia daripada Tuhan, Tuhan mau saudara menerapkan kasih kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita, maka saudara akan menerima kasih sayang Tuhan buat saudara dan saya yang luar biasa itu. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulan, persoalan saudara, Tuhan kasih. Amin. Tuhan berikan sebagai hadiah buat saudara dan saya, karena kita sudah menerapkan kasih kepada saudara-saudara kita.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang sama-sama perantau di bumi ini, kita harus saling mengasihi, peduli satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Jangan masa bodoh, saudara. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya. Yang keempat, saudara, nasihat kepada kita semua sebagai orang pendatang perantau di bumi ini. Yang keempat, supaya kita menjadi pribadi yang penyayang. Amin. Pribadi yang penuh kasih. Orang yang memiliki karakter penyayang ini, ciri-cirinya dia gampang sekali tergerak belas kasihan, sehingga dia sering membantu sesama yang sedang ada dalam kesusahan, kesulitan, pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kamu semua menjadi pribadi-pribadi yang penyayang, suka menolong, suka membantu sesama saudara yang sedang ada dalam pergumulan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terakhir, nasihat kepada kita semua orang pendatang perantau di bumi ini. Hendaklah kamu semua rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajar kepada kita. Walaupun kita adalah orang-orang pilihan, walaupun kita ini beda dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh menjadi orang yang kemudian menjadi tinggi hati, merasa paling hebat, merasa paling benar, dan sebagainya. Saudara, kalau kita belajar tentang orang-orang Israel, kenapa mereka ditolak di mana-mana? Di Argentina mereka ditolak. Di Jerman mereka juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka dibunuh, mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Kenapa itu terjadi kepada bangsa Israel? Karena mereka itu terlalu eksklusif. Mereka menganggap bahwa bangsa Israel ini bangsa nomor satu. Sementara yang lain mereka hanya bangsa kelas 2 dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, karena eksklusif inilah mereka ditolak di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan mau kita memiliki karakter Kristus yang rendah hati. Walaupun kita orang-orang pilihan, Tuhan tidak mau saudara tinggi hati, tetap rendah hati. Amin. Karena tinggi hati itu bukan sifat Tuhan, tetapi sifat daripada iblis. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar rendah hati. Saya selalu katakan berulang-ulang, kapan kita belajar rendah hati? Di saat kita direndahkan, di saat kita dihina, di saat kita tidak dihormati, tidak dihargai. Di saat itulah Tuhan mengajarkan kita bagaimana hidup rendah hati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hendaklah kamu semua hidup rendah hati. Saya yakin dan percaya kalau kita rendah hati, oh haleluya, Tuhan akan bukakan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan akan menjadikan kita saluran berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Saudara kalau mengambil sikap untuk tetap rendah hati, siap-siap diberkati, siap-siap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tinggi hati karena sudah diberkati, saudara dapat pangkat, dapat jabatan, lalu saudara menjadi sombong, saudara itu adalah sinyal kehancuran saudara. Hati-hati. Kalau saudara sudah mulai tinggi hati, tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan, tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau melayani, saudara hati-hati. Itu adalah tanda kehancuran saudara. Bapak Ibu Saudara, tetaplah rendah hati.
tetap datang cari Tuhan, tetap berdoa, tetap melayani Tuhan. Itu adalah sikap orang-orang yang rendah hati. Walaupun dia punya anak buah banyak, penghasilan besar, tapi dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita semua orang-orang pendatang, perantau di bumi ini. Kita sudah mendengarkan nasihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mau terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kamu semua seia sekata, satu tujuan. Amin. Jangan sampai suamimu, istrimu datang gereja, saudara enggak. Saudara harus satu tujuan. Amin. Kalau pasangan saudara melayani, saudara juga harus terlibat dalam pelayanan. Satu tujuan. Amin. Haleluya. Dan tujuan kita yaitu jalan menuju pada keselamatan itu. Tujuan kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, hendaklah kamu semua seperasaan, satu hati. Jangan iri kalau ada orang yang lebih sukses, lebih dipakai Tuhan daripada saudara. Jangan iri. Malah saudara harus turut senang, ikut senang atas keberhasilan, atas berkat yang diterima oleh sesama kita manusia. Amin. Haleluya. Saudara dan saya, hendaklah kamu semua mengasihi saudara-saudaramu. Haleluya. Saudara harus menjadi pribadi yang penyayang, penuh kasih, satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, hendaklah kamu semua rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.